Rabu 24 September tahun 2025, tragedi kemanusiaan kembali mengguncang dunia. Dari Gaza, sebuah kabar memilukan datang dari Rumah Sakit Al-Quds di kawasan Tal Al-Hawa. Stasiun oksigen yang menjadi sumber kehidupan bagi ratusan pasien kini hancur akibat serangan militer Israel. Baik, mereka yang bergantung pada setiap tarikan oksigen kini harus menghadapi kenyataan bahwa suplai vital itu bisa habis kapan saja. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika pasokan itu benar-benar habis? Menurut laporan Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS), serangan itu membuat stasiun oksigen lumpuh total. Kondisi ini tidak hanya menempatkan pasien dalam bahaya, tetapi juga membuat tenaga medis berada di ujung keputusasaan. Mereka kini bekerja di bawah tekanan luar biasa, dengan waktu yang terus menghitung mundur. 3 hari, itulah estimasi sisa pasokan oksigen. Setelah itu, nyawa ratusan orang bisa melayang. Sebuah kenyataan yang menyesakkan dada. Untuk memahami peristiwa memilukan ini, kita perlu menengok kembali akar konflik yang tak kunjung usai. Jalur Gaza, wilayah sempit yang dihuni lebih dari 2 juta jiwa, telah lama menjadi pusat ketegangan antara Israel dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Serangan udara, blokade, dan pertempuran darat telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Kini, rumah sakit yang seharusnya dilindungi oleh hukum humaniter internasional ikut terseret dalam pusaran konflik berdarah ini. Sejak awal 2025, eskalasi kekerasan di Gaza terus meningkat. Hampir setiap pekan, laporan serangan udara dan korban sipil berdatangan tanpa henti. Israel beralasan, semua operasi militer dilakukan untuk melemahkan kekuatan kelompok bersenjata. Namun, yang tak bisa diabaikan adalah fakta bahwa korban terbesar dari semua ini justru warga sipil yang tak berdosa. Dan kini, penghancuran stasiun oksigen di Rumah Sakit Al-Quds menjadi babak baru yang menambah panjang daftar penderitaan. Masyarakat internasional berkali-kali menyerukan agar fasilitas kesehatan tidak dijadikan target. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Ketika kendaraan militer Israel dilaporkan memblokade akses menuju rumah sakit, dunia kembali bertanya-tanya, sampai kapan penderitaan ini akan dibiarkan? Apa yang sebetulnya ingin dicapai dengan menutup jalan bagi bantuan medis? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung, menunggu jawaban yang mungkin tak pernah datang. Rabu, 24 September tahun 2025, suasana di Rumah Sakit Al-Quds kini ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja. Para pasien yang kritis hanya bisa terbaring, menatap kosong ke arah tabung-tabung oksigen yang jumlahnya semakin menipis. Sementara di luar gedung, deru kendaraan militer Israel terdengar mencekam, menandai bahwa akses masuk dan keluar telah terblokade sepenuhnya. Pertanyaannya, bagaimana tim medis bisa menyelamatkan pasien jika jalur bantuan ditutup rapat? Situasi seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi di Gaza. Dalam sejarah panjang konflik, rumah sakit dan fasilitas medis sudah berkali-kali menjadi sasaran. Padahal, menurut hukum humaniter internasional, rumah sakit harus dilindungi dari segala bentuk serangan. Namun, kenyataannya berbeda. Serangan demi serangan tetap saja menghantam, meninggalkan luka yang bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis bagi warga yang sudah lama hidup dalam ketakutan. PRCS dalam pernyataannya menegaskan, penghancuran stasiun oksigen di Rumah Sakit Al-Quds adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Mereka menyebut situasi di dalam rumah sakit kini sangat berbahaya. Tim medis bekerja tanpa kepastian, hanya mengandalkan sisa tabung oksigen yang diperkirakan cukup untuk 3 hari saja. Pertanyaan besar pun muncul. Apa yang akan terjadi setelah waktu itu habis? Akankah dunia hanya menjadi penonton? Seiring berjalannya waktu, tekanan psikologis semakin terasa. Para keluarga pasien berdiri cemas di lorong rumah sakit, menanti kabar baik yang mungkin tak kunjung datang. Beberapa mencoba menghubungi kerabat di luar Gaza untuk mencari bantuan, tetapi komunikasi terbatas, akses pun tertutup. Dalam kondisi seperti ini, rasa putus asa kian menghantui. Bagi sebagian orang, harapan seakan tinggal doa semata. Meski demikian, ada pertanyaan yang selalu menghantui. Mengapa rumah sakit bisa menjadi target? Israel kerap beralasan bahwa fasilitas publik sering digunakan kelompok bersenjata sebagai tempat persembunyian. Namun, hingga kini, bukti yang jelas jarang dipublikasikan. Sementara itu, nyawa-nyawa yang bergantung pada oksigen terus berada di ujung tanduk. Apakah alasan militer bisa sebanding dengan risiko kemanusiaan sebesar ini? Ketegangan di Gaza kian meningkat seiring serangan terbaru yang menargetkan fasilitas vital ini. Para analis menilai, penghancuran stasiun oksigen di Rumah Sakit Al-Quds bukan sekadar insiden militer, melainkan bagian dari strategi tekanan yang lebih luas. Serangan terhadap fasilitas kesehatan dianggap sebagai upaya untuk melemahkan semangat masyarakat sipil sekaligus mengisolasi Gaza dari dunia luar.
Apakah strategi ini benar-benar bisa membawa stabilitas, atau justru menyulut api konflik yang lebih besar? Di sesi lain, pemerintah Israel bersikeras bahwa semua operasi militer yang dilakukan bertujuan menekan aktivitas kelompok perlawanan. Mereka menyebut Gaza sebagai basis ancaman yang terus memproduksi serangan roket ke wilayah Israel. Namun, serangan yang menimbulkan korban sipil dan merusak infrastruktur kesehatan justru memicu kritik keras, baik dari dalam negeri Israel sendiri maupun dari komunitas internasional. PRCS kembali mengeluarkan pernyataan tegas, menyebutkan bahwa penargetan fasilitas medis bukan hanya melanggar hukum perang, tetapi juga melukai nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Rumah sakit adalah tempat yang seharusnya aman. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan serangan ini, tulis mereka dalam pernyataan yang dilansir kantor berita Wafa. Seruan itu menggema, tetapi masih belum cukup kuat untuk menghentikan deru mesin perang. Di balik layar, diplomasi internasional pun bergerak. Beberapa negara Eropa dan Timur Tengah mulai mendesak adanya investigasi independen terkait serangan di Rumah Sakit Al-Quds. Namun, proses diplomasi ini biasanya berjalan lambat. Sementara pasien-pasien di dalam rumah sakit hanya memiliki hitungan hari sebelum pasokan oksigen benar-benar habis. Inilah jurang yang memisahkan realitas di lapangan dengan meja perundingan global. Pertanyaannya kini semakin tajam. Apakah dunia akan bertindak cepat? Ataukah tragedi di Rumah Sakit Al-Quds akan menjadi satu lagi catatan kelam yang hanya dikenang sebagai statistik korban? Situasi di Gaza sudah lama dipenuhi penderitaan. Namun kali ini ancaman terhadap pasien rumah sakit membawa dimensi baru. Serangan ini bukan sekadar tentang politik atau strategi militer, melainkan tentang hak dasar manusia untuk hidup. Apa pendapat Anda mengenai langkah ini? Silakan tulis komentar Anda di bawah, karena setiap pandangan sangat berarti. Ketegangan memuncak di sekitar Rumah Sakit Al-Quds. Laporan terbaru menyebutkan bahwa kendaraan lapis baja Israel masih berjaga di gerbang selatan rumah sakit, membuat ambulans dan bantuan medis tidak dapat masuk. Situasi ini menciptakan tekanan psikologis luar biasa, baik bagi pasien yang terjebak di dalam maupun keluarga yang menunggu di luar. Adegan memilukan pun terjadi. Seorang ibu menangis histeris karena anaknya yang kritis tidak bisa dievakuasi keluar dari gedung. Sementara itu, suara ledakan terdengar bersehet-sahutan di kejauhan. Serangan udara yang menghantam kawasan lain di Gaza menambah suasana mencekam. Rumah sakit, yang seharusnya menjadi titik perlindungan terakhir, kini tak lebih dari ruang penuh ketakutan. Kami tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan, ujar seorang tenaga medis kepada media lokal dengan suara bergetar. Kata-kata itu seakan menjadi cermin betapa gentingnya keadaan. PRCS melaporkan, jumlah pasien yang membutuhkan oksigen semakin meningkat. Sementara stok tabung hanya cukup untuk beberapa hari. Di ruang ICU, monitor berbunyi terus-menerus, menandakan kondisi pasien yang tidak stabil. Para dokter berjuang mati-matian, menyalurkan oksigen seadanya. Bahkan harus memilih siapa yang lebih dulu mendapat pasokan terbatas itu. Sebuah pilihan yang berat, namun tak terhindarkan di tengah situasi darurat. Di luar Gaza, protes mulai bermunculan. Ribuan orang turun ke jalan di berbagai negara, membawa poster bertuliskan Save Gaza Hospitals dan Protect Civilians. Gelombang solidaritas ini menunjukkan bahwa dunia tidak tinggal diam. Namun, apakah suara rakyat di jalanan bisa menembus ruang-ruang rapat diplomasi internasional? Ataukah semuanya akan berakhir hanya sebagai headline berita yang cepat terlupakan? Puncak ketegangan belum juga mereda. Para pengamat memperingatkan, jika akses ke Rumah Sakit Al-Quds tidak segera dibuka, kita bisa menyaksikan salah satu tragedi medis terbesar dalam sejarah konflik. Gaza bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi tentang nyawa ratusan pasien yang bergantung pada oksigen. Dunia kini menahan napas, menunggu apakah ada keajaiban diplomasi atau intervensi kemanusiaan yang bisa menyelamatkan keadaan. Jangan lupa like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan perkembangan terbaru dari tragedi ini. Dampak dari serangan terhadap Rumah Sakit Al-Quds kini terasa hingga ke panggung internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengeluarkan pernyataan keras, menekankan bahwa rumah sakit tidak boleh dijadikan target perang. Sekretaris Jenderal PBB mendesak agar akses kemanusiaan segera dibuka tanpa syarat. Namun, meskipun pernyataan itu menggaung, langkah nyata di lapangan masih belum terlihat. Pasien di Gaza tetap terjebak dalam ketidakpastian. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO turut angkat bicara. Mereka menyebut serangan ini sebagai krisis kesehatan darurat yang bisa berujung pada kehilangan nyawa massal jika tidak segera ditangani. Beberapa negara tetangga menawarkan bantuan medis, tetapi konvoi mereka tertahan di perbatasan akibat blokade. Dunia medis kini terikat tangan, hanya bisa menyaksikan penderitaan dari kejauhan. Pertanyaannya, sampai kapan birokrasi politik akan mengorbankan waktu yang begitu berharga bagi pasien? Di sisi lain,
tekanan publik internasional semakin meningkat. Tagar Save Al Quds Hospital menjadi tren di berbagai platform media sosial. Jutaan warganet mengekspresikan keprihatinan, berbagi doa, dan menyerukan tindakan segera. Namun, sejarah menunjukkan bahwa suara digital tidak selalu mampu mengubah keputusan politik. Apakah kali ini berbeda? Ataukah dunia maya hanya akan menjadi tempat pelampiasan emosi tanpa tindak lanjut nyata? Tulis komentar Anda di bawah, karena setiap suara bisa menjadi bagian dari tekanan moral bagi para pengambil keputusan.